Assalamualaikum, halo teman-teman. Kami dari kelompok 5 kelas B Pendidikan IPA Untirta yang beranggotakan Risa Tarisa, Rasen Maria, Putri Almaida, dan Siti Soparia. Kami akan memperkenalkan kearifan lokal Kabupaten Serang. Kabupaten Serang merupakan salah satu dari 8 kabupaten atau kota di Provinsi Banten. Terletak di ujung barat bagian utara Pulau Jawa dan merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa dengan jarak kurang lebih 70 km dari kota Jakarta. Luas wilayah Kabupaten Serang secara administratif tercatat 1.467,35 km persegi yang terbagi atas 28 wilayah kecamatan dan 320 desa. Menurut garis lurus wilayah Kabupaten Serang, jarak terpanjang dari utara ke selatan adalah sekitar 60 km dan jarak terpanjang dari barat ke timur adalah sekitar 90 km. Sedangkan kedudukan secara administratif berbatasan dengan sebelah utara dibatasi oleh Kota Serang dan Laut Jawa, sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Tangerang, sebelah barat dibatasi oleh Kota Cilegon dan Selat Sunda, dan sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Potensi sumber daya alam Kabupaten Serang. Kabupaten Serang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat digunakan untuk membangun wilayah Kabupaten Serang seoptimal mungkin guna mencapai kesejahteraan rakyatnya. Sumber daya alam yang pertama yaitu hutan lindung. Kabupaten Serang memiliki kawasan hutan lindung yang berfungsi untuk wisata alam, manfaat flora dan fauna, penghasil oksigen, dan manfaat hidrologis. Kemudian ada hutan mangrove. Selain hutan lindung, Kabupaten Serang juga memiliki kawasan hutan mangrove yang dilindungi. Hutan mangrove ini berada di Pantai Lontar dan Pulau Dua. Selain sebagai kawasan hutan mangrove, Pulau Dua juga adalah cagar alam tempat banyak sekali flora dan fauna. Kemudian ada sumber daya alam pertambangan. Kabupaten Serang juga memiliki bahan galian pertambangan seperti emas dan perak di Kecamatan Padarincang. Lalu ada pertambangan bahan campuran industri semen dan pembuatan batu bata di Kecamatan Keragilan dan Kecamatan Tulakan. Pertambangan batu gunung sebagai bahan bangunan yang banyak digunakan. Pertambangan ini berada di Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Sajira, Kecamatan Pulau Merak, dan Kecamatan Anyer. Kemudian ada pertambangan batu pasir sebagai bahan bangunan di Kecamatan Baros dan Kecamatan Curug. Yang terakhir yaitu sumber daya alam pertanian. Kabupaten Serang memiliki sumber daya alam di bidang pertanian. Kabupaten Serang memiliki banyak lahan penghasil padi, kelapa, pertanian penghasil sayur mayur, dan buah-buahan. Kebudayaan dan keunikan Kabupaten Serang. Yang pertama, keramik Bumi Jaya. Banten memiliki kerajinan khas daerah, salah satunya adalah kerajinan keramik yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Bumi Jaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, yang terkenal dengan kekuatan bahannya karena tanah lepungnya memiliki kualitas yang baik sebagai bahan pembuatannya. Dibuat oleh masyarakat setempat yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dengan berbagai desain dan motif. Keramik ini dipasarkan di pasar lokal, regional, dan ekspor. Yang kedua, kesenian buaya putih. Kesenian buaya putih merupakan kesenian tradisional yang berkembang di Kampung Curug Dahu, Desa Kaduberem, Kabupaten Serang. Iringan arak buaya putih biasanya dilakukan dalam kegiatan mengirimkan bahan-bahan keperluan hajatan yang menjadi ciri khas daerah setempat, di mana keperluan hajatan ditata sedemikian rupa pada sebatang pohon bambu yang dibentuk kerangka mirip seekor buaya. Yang ketiga, golok Ciomas. Kerajinan golok banyak tersebar di daerah Banten, sering disebut sebagai kerajinan Pandai Golok.
Namun yang paling termasyur bahkan konon terkenal dengan kesaktiannya yaitu golok yang berasal dari daerah Ciomas, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Di daerah tersebut kerajinan golok dibuat secara turun-temurun bahkan telah menjadi profesi sebagian warga sekitar. Yang keempat, tradisi panjang mulut. Dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada sebuah tradisi di masyarakat Banten, khususnya Kabupaten Serang, yang dinamakan tradisi panjang mulut. Panjang mulut identik dengan menghias dan mengarak hadiah yang akan diperebutkan oleh warga sebagai ungkapan rasa syukur. Selanjutnya ada tempat wisata di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang terletak di ujung paling barat Pulau Jawa. Tidak mengherankan daerah ini terdiri dari banyak pantai, meliputi Pantai Carita, Pantai Pasir Putih Sirih, Pantai Karangbolong, Pantai Marbella, Pantai Florida, dan Pulau Sangiang. Yang selanjutnya adalah Danau Tasikardi. Danau ini adalah danau buatan yang dibuat pada masa Kesultanan Banten. Danau ini terletak di Kecamatan Keramatwatu, Kabupaten Serang. Selanjutnya ada Curug Cigumawang, yang merupakan salah satu wisata air terjun yang terletak di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Objek wisata ini memiliki ketinggian sekitar 40 meter dengan sumber mata air dari Gunung Buntu. Selanjutnya ada objek wisata Agro Bukit Warwangi yang terletak di Kecamatan Cinangka dan Padarincang, Kabupaten Serang. Ada beragam fasilitas di tempat ini, seperti camping, berenang, dan duduk santai di kafe. Selain itu, para wisatawan juga bisa memberi makan satwa, seperti rusa, sapi, dan kambing yang dibudidayakan di tempat ini. Lahan perbukitan seluas 100 hektar ini masuk wilayah 3 desa, yaitu Bantarwangi, Bantarwaru, Kecamatan Cinangka dan Cibojong, Kecamatan Padarincang. Tempat ini diubah menjadi objek wisata agro sejak 25 Agustus 2019 yang lalu. Selanjutnya ada titik 0 meter yang terletak di Kecamatan Anyer. Di tempat ini terdapat sebuah menara suar yang diyakini sebagai titik 0 atau titik awal dari pembangunan Jalan Anyer Panarukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels. Pada awalnya, mercusuar Anyer ini dibangun pada tahun 1806 dan menjadi proyek Jalan Anyer Panarukan yang dijalankan tahun 1825. Sekian dari kami. Thank you for watching. Wassalamualaikum.